Jika kamu memiliki kebiasaan yang membuatmu merasa malu atau mempunyai kebiasaan buruk yang sulit untuk dihentikan, atau bahkan jika ada sesuatu yang baik yang ingin kamu mulai lakukan, seperti pergi ke gym, atau mungkin kamu ingin menjadi orang yang rajin ke gym, tapi kamu tidak bisa membuat dirimu melakukannya. Atau mungkin kamu sudah pergi ke gym untuk beberapa hari berturut-turut, tapi selalu ada sesuatu yang membuat kamu ingin kembali melakukan kebiasaan burukmu. Kamu melakukan kebiasaan baik yang baru itu untuk beberapa waktu, atau berhenti melakukan hal buruk itu untuk beberapa waktu, tapi beberapa hari kemudian, kamu mulai merasakan seperti tekanan yang terus meningkat. Dan tiba-tiba, kamu memiliki satu hari yang buruk, di mana mungkin kamu terlalu malas untuk pergi ke gym atau mungkin tekad yang kurang kuat untuk tidak melakukan kebiasaan buruk yang sedang kamu hindari. Dan rasanya seperti segalanya hancur. Kamu menyesalinya, rasanya seperti istana kartu yang sudah dibangun akhirnya runtuh. Dan kamu akhirnya membiarkan dirimu terjerumus kembali ke dalam kebiasaan yang ingin kamu hindari atau gaya hidup lama yang ingin kamu tinggalkan. Jika ini adalah kisahmu dalam mencoba menjalankan kebiasaan baru atau mencoba mengubah hidupmu dengan cara yang lebih bermakna, maka ada kemungkinan besar bahwa kamu terjebak dalam mitos kemajuan vertikal. Apa itu mitos kemajuan vertikal? Saya tidak tahu apakah ini hasil dari budaya pengembangan diri di internet atau penelitian terkini tentang pembentukan kebiasaan, tapi sepertinya semua orang memiliki gagasan bahwa jika mereka mencapai jumlah hari tertentu, maka segalanya akan menjadi jelas. Orang cenderung mengagung-agungkan 21 hari, 30 hari, 90 hari, 365 hari. Mereka berpikir, saya dalam mode ini sekarang. Jika saya bisa pergi ke gym dalam 90 hari secara konsisten, maka segalanya akan menjadi jelas. Dia membayangkan versi dirinya yang sudah pergi ke gym dalam 90 hari adalah hal yang keren. Dia merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Dia menjalani hidup yang lebih baik. Dia tidak terganggu oleh hal-hal sepele karena dia sudah merasa seperti orang yang mempunyai penampilan baik. Menganggap perubahan gaya hidup seperti ini berarti melihat kemajuan sebagai kemajuan yang vertikal. Kamu menumpuk hari kedua di atas hari pertama, menumpuk hari ketiga di atas hari kedua, dan kemudian saat tumpukan hari itu cukup besar, maka hidupmu berubah. Yang aneh adalah hampir semua orang berpikir seperti ini. Tetapi masalahnya adalah bahwa kamu belum pernah membangun kebiasaan seperti ini sebelumnya. Bahkan jika kamu pikir kamu sedang membangun kebiasaanmu dengan kemajuan vertikal dan kenyataannya kamu berhasil melakukannya serta kamu membuat kemajuan. Kamu menguatkan otot dari gaya hidup baru itu. Banyak dari kita percaya bahwa untuk mengubah seluruh hidup kita, yang perlu kita lakukan hanyalah mencapai jumlah hari tertentu, dan kemudian segalanya akan menjadi jelas. Seolah-olah tidak ada yang benar-benar penting sampai titik itu. Tapi setelah kita mencapai angka magis itu, dan hidup kita akan berubah selamanya. Dan meskipun kamu tidak mempercayai mitos dramatis seperti itu, tetap ada pemahaman bawah sadar bahwa, jika saya bisa mencapai sampai sekian hari, maka segalanya akan menjadi lebih mudah. Yang dulu terasa tidak alami akan terasa alami. Ini akan terkunci sebagai kebiasaan dan saya tidak perlu berusaha dengan keras lagi, dan hanya otomatis. Tetapi masalahnya bukan hanya pemikiran semacam ini tidak akurat secara psikologis, tetapi juga menambahkan begitu banyak tekanan untuk mencapai hari magis itu. Kita mendekati perubahan gaya hidup seolah-olah itu adalah menara jengah. Kita menumpuk hari di atas hari dan menumpuk lagi, dan pada akhirnya sampai di puncak, kita mencapai tujuan kita. Tetapi masalah dengan menara jengah adalah bahwa dengan setiap blok yang ditambahkan, itu menjadi semakin tidak stabil. Jadi tekanan untuk melakukan kesalahan menjadi lebih besar dan semakin besar seiring dengan bertambahnya jumlah hari yang telah kita lewati. Dan ketika kita berpikir seperti ini,
hampir selalu terasa seolah-olah jika kita mencapai jarak yang cukup jauh. Misalnya sudah setengah jalan dalam tujuan 90 hari. Dan kamu mencapai 45 hari, jika kamu membuat kesalahan setelah 45 hari, rasanya hampir seperti gerbang air yang terbuka. Dan kamu berkata, saya tahu saya tidak bisa melakukannya. Dan tiba-tiba kamu terjerumus ke kebiasaan yang lama, dan kamu pikir mungkin 3 tahun dari sekarang saya akan mencoba lagi. Tetapi kenyataannya adalah bahwa kemajuan tidak bersifat vertikal. Itu tidak pernah bersifat vertikal. Kita tidak membangun menara, kita membangun jalan. Jalan yang akan kita tempuh sepanjang sisa hidup kita, jalan yang kita tempuh setiap hari dengan ikut serta dalam aktivitas baru itu. Karena setiap kebiasaan yang kamu miliki hanyalah jalan yang membawamu ke tujuan yang diinginkan, bahkan kebiasaan burukmu. Kamu melakukan itu karena kamu mendapatkan sesuatu darinya. Kebiasaan baru ini memberimu perasaan yang ingin kamu rasakan. Tetapi masalahnya adalah bahwa setelah beberapa waktu, kita akan menyadari bahwa jalan ini sebenarnya sangat berbahaya. Ini akan menyakiti kita dalam jangka panjang. Mungkin itu dihuni oleh serigala, mungkin ada lereng yang membuatmu tergelincir dan mengotori pakaianmu. Mungkin itu adalah rute yang sangat tidak efisien dan lebih melelahkan dari yang seharusnya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Apapun masalahnya, tidak semua jalan diciptakan sama. Terkadang kita membentuk jalan-jalan itu sangat awal dalam hidup kita yang membawa kita ke tujuan yang kita inginkan. Tetapi kita menyadari seiring bertambahnya usia bahwa ada rute yang jauh lebih efisien dan lebih sehat untuk mencapai hasil itu. Dan jalan yang sudah kita bangun sebelumnya, di mana kita sudah letakkan semua batu bata tidak lagi bermanfaat bagi kita sekarang. Hadiah yang dijanjikan tidak lagi sebanding dengan cedera yang kita dapat dengan mengambil jalan ini. Jadi kita memutuskan dengan kesadaran kita untuk memulai membangun jalan baru. Dan seringkali, mengambil jalan baru ini menuju tujuan yang sama yang kita inginkan ini menjadi jalan yang lebih tidak berbahaya, jalan yang lebih mudah. Ini akan membutuhkan usaha karena seringkali, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kita semua termotivasi untuk memangkas dan menciptakan jalan baru melalui semak belukar. Tetapi dalam jangka panjang, kita tahu bahwa jalan baru ini akan jauh lebih baik, jauh lebih efisien, dan merupakan jalan yang ingin kita tempuh. Dan setiap hari kita memilih jalan baru ini daripada yang lama, jalan lama mulai tergantikan. Kamu tahu, beberapa semak mulai tumbuh, ada beberapa pertumbuhan liar yang mulai berkembang, dan setiap hari yang kita habiskan untuk bekerja pada jalan baru ini, itu menjadi lebih nyaman dan lebih mungkin bahwa kita akan menggunakan jalan ini di masa depan karena kita memberitahu otak kita bahwa jalan ini menuju ke tujuan yang kita inginkan. Jadi gaya hidup baru yang sedang kamu kerjakan yang kadang-kadang kamu coba setiap tanggal 1 itu masih ada, itu selalu ada. Tetapi sejauh mana itu berkembang hanya bergantung pada seberapa banyak kamu menggunakannya. Dan hanya karena kamu memiliki hari buruk dan kamu kemudian memilih jalan lama, itu tidak berarti bahwa jalan baru yang kamu coba bangun tidak ada lagi. Mungkin kamu lelah, mungkin kamu tidak ingin memangkas semak belukar pada hari itu. Saya mengerti, jalan lama mungkin terlihat sangat menggoda. Mungkin kamu lupa mengapa kamu membangun jalan baru itu. Tetapi hanya karena suatu hari kamu memilih jalan lama tidak berarti bahwa semua kemajuanmu hilang pada jalan baru yang sudah kamu bangun. Itu tidak benar, dan rasanya jauh lebih baik dan lebih mendorong untuk mengetahui bahwa semakin lama kamu menghabiskan waktu untuk mengembangkan jalan baru ini, menanamkan batu-batu di tanah yang kuat hari demi hari, jalan lama mulai tertutup semak-semak. Semakin banyak waktu yang kamu habiskan di jalan baru ini melalui usaha sadar, semakin mudah jalan baru ini untuk dilalui, bukan semakin sulit. Tidak ada tekanan yang bertambah. Jadi jika kamu membuat kesalahan pada satu hari dan ingin membakar semua jalan baru, itu sepenuhnya terserah kamu.
Kamu bisa kembali dan mulai menghapus batu-batu di jalan baru ini satu persatu. Tetapi ketahuilah bahwa itu akan melalui usaha sadar karena itu tidak berjalan secara otomatis. Kamu bisa memilih untuk meninggalkan proyek pembangunan jalan baru ini dan membiarkan semak-semak tumbuh agar ketika kamu mencoba lagi, kamu harus memotong semak-semak dari awal lagi. Tetapi itu akan mengungkapkan jalan yang sudah ada dan kamu tempuh dengan usaha, sehingga akan jauh lebih mudah untuk memulai di jalan baru itu lagi. Jadi semoga ini adalah pemikiran yang dapat memberi semangat untuk mengubah seluruh hidup, di mana tidak pernah tentang, oke, mari kita lihat seberapa jauh kita bisa pergi dengan ini, dan jika saya punya satu hari buruk, ya sudah, layak dicoba. Mungkin kita akan mencoba 3 tahun lagi. Tidak seperti ini, kita melakukannya untuk mengembangkan kebiasaan baru. Hari demi hari, kita menanam batu baru, memotong semak baru, sampai jalan ini menjadi jauh lebih nyaman untuk dilalui guna mencapai apa yang kita inginkan. Dan akhirnya, dengan seringnya menggunakan jalan baru ini, jalan lama akan mulai terkubur semakin banyak oleh pertumbuhan liar. Itu akan menjadi jalan yang terasa sangat meragukan. Kamu akan berpikir, mengapa kita akan memilih jalan lama ketika jalan baru ini sudah jauh lebih baik? Tapi itu memerlukan beberapa waktu untuk sampai ke sana. Lepaskan dirimu dari tekanan kemajuan vertikal, itu tidak ada. Berhenti mengejar angka-angka mitos yang sama sekali tidak memiliki kemiripan dengan menjalani hidupmu hari demi hari, keputusan demi keputusan. Coba temukan cara untuk membangun jalan baru ini semudah dan seefisien mungkin. Ingatkan dirimu terus-menerus mengapa kamu membangun jalan baru ini dan berusaha membantu dirimu sendiri mengembangkannya, sehingga jalan ini menjadi satu-satu jalan yang akan kamu pilih. Biarkan jalan lama mati dan menjadi terinvestasi parasit. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk kamu yang sedang membangun kebiasaan baru. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat,